Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Senso? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam limpahi rezeki yang halal. Amin. Yap, video kali ini gue pengen ngajak teman-teman kita coba retrofit Vario 150 LED yang 2018 sampai 2022. Oh nggak salah ya, sampai sekarang deh LED. Nah ini gue ngebongkar sendiri karena kan banyak gua tanya di bengkel itu harganya lumayan ya. Selagi ada waktu gue kerjain, nggak sempet ya nanti aja dulu. Nah kebetulan Vario punya bokap gue sendiri, punya Engkong. Nah gitu memang momennya Engkong itu mau touring naik motor ini gitu. Jadi ya udahlah, kita siapin dulu aja motornya biar fit, biar enak waktu jalan malamnya Engkong aman. Nah di sini gue mau pakai Vario itu pakai billet, lampunya pakai Phoenix 2 biji, terus ditambah lagi lampu tembak seperti begini tampilannya nih ya. Ya memang nggak cakep-cakep banget gitu, nggak usah rapi-rapi lah. Gue yang penting kabel-kabelnya itu mulus, aman, sambungannya juga bisa dibilang sangat aman karena gue tahu nyambungnya itu gue tahu sendiri. Jadi nggak ada yang nanggung lah gitu. Jadi kalau misalnya misalnya mau nyambung ya gue niatin gue pengen nyambung kabel gitu. Ada yang disolder, ada yang pakai soket. Nah ini awalannya gue pertama tuh bongkar lampu dulu. Ya gue lihat, oh ternyata ini bisa lah gue kerjain. Gue beli nih lampu bukan lampu orinya, lampu yang KW-nya lah, karena sayang kalau buat ngorbanin lampu ori. Kita kebetulan ini motor bukan punya gue, ya udah daripada gue korbanin lampu orinya kan, gue beli aja nih yang ini. Ini murah kok, ini harga berapa ya? Enggak, ini mahal nih. Ini kalau nggak salah 700.000 harganya. Terus mereknya Win itu kalau gue bilang sih lebih bagus daripada merek yang lain. Jadi kita sambil bicara budget ya. Ini tuh pekerjaan yang sangat low budget yang lo sendiri bisa ngerjain sendiri di rumah sebenarnya. Ya tinggal ya gue coba untuk kasih tutorial sebisa gue ya, yang nggak usah sama juga berantakannya gitu. Lo harus lebih rapi dari ini. Nah itu tadi dipanasin dulu seluruhnya, sekelilingnya itu di heat gun. Tapi jangan sampai terlalu nafsu lu manasinnya karena itu akan gampang meleleh ya. Nggak gampang juga sih, pokoknya jangan kelamaan deh. Kira-kira udah mulai panas itu emang rada lama. Jadi jangan lu sekaligus panas tapi cepet. Jangan, mendingan lu panasin, jangan terlalu panas banget tapi rada lamaan biar dia lemnya itu lebih lunak. Kan dia pakai lem kayak lem dodol, lem butil namanya. Sorry, suara gue lagi agak radang. Nah ini perhatiin screen ceiling itu banyak ada klip. Kalau nggak salah ada sekitar 8 atau 10 klip gitu. Klipnya itu dipanasin dulu, baru lu angkat. Lu angkat biar dia nggak terlalu ngeklik gitu. Lu angkat dikit biar dia bisa ngelos. Terus setelah klipnya udah semua lu angkat, terus lemnya udah mulai lunak, lu tarik pelan-pelan, lu lock kayak alat congkelan itu kayak orang buka ban lah tekniknya. Terus ada baut skrupnya pakai obeng plus, lu buka. Ini tampilannya ya. Begitu lu buka tuh dia ada casing lagi buat dudukan lampu sen. Terus ada kayak dopnya buat ngebentuk warna hitam dan supaya lampu sen itu nggak bocor. Jadi ada kayak strip-strip, itu cakep. Nah ini gue mal dulu. Lu pakai lensa yang berapa, proji berapa, isinya mau isi apa aja dimal dulu biar bolongannya itu nanti kan bakal dibobok nih belakangnya nih. Udah gua kasih mal pakai spidol kan, udah gua tandain. Itu tuh bakal dibobok nantinya, secukupnya aja, jangan terlalu dalam ke belakang takutnya mentok. Terus nih ada yang bagian benjolan itu tuh lu jangan lu potong tuh. Ya, bukan benjolan, apa sih yang kayak diameter batang plastik itu yang diameter sekitar 8 mili ya di belakang tadi itu jangan dipotong karena itu bakal masuk ke bagian rangka. Itu kayak pengarah deh, kayak guidance ya untuk masuk ke dalam rangka gitu. Jadi itu sebagai penopang. Ya lu mau potong terserah, mau pakai mini grinder kayak gua atau lu mau pakai apa sih alat yang
kayak mini grinder tapi dia nggak, serpihannya nggak banyak, dia kayak alat cutter gitu yang lagi ngetren sekarang sama orang-orang tukang lampu. Nah ini setelah dipotong, ya tujuan gue nge-show video ini sebenarnya bukan gimana-gimana. Ini untuk teman-teman yang memang penasaran iseng gimana bongkar lampu. Ya udah ini kan ya yang setipe sama gue, karena penasaran jadi males juga ke bengkel lampu. Gunanya ya biar tahu aja nanti kalau misalnya ada error. Oh errornya di sini ya, gue tahu itu kenapa gitu loh. Nah ini tuh kan pakai lampu tembak ya, tambah lampu bilet. Nah, lampu tembaknya gue pengen masukin di dalam frame, di dalam reflektor. Jadi satu frame dengan lampu bilet. Jadi dia waktu leveling naik turun itu bareng-bareng. Di sini gue bikin paten, langsung gue lem karena gue nggak mau bongkar-bongkar lagi. Gue yakin sih awet nih. Paling yang rusak lampu tembak begitu jarang sih chipnya. Sering itu rusaknya kena driver, makanya drivernya itu gue taruh luar. Jangan taruh dalam untuk driver lampu tembak. Tapi kalau driver bilet nggak apa-apa taruh dalam. Lampu driver bilet rata-rata awet kok. Ini gue pakai Phoenix P45. Berapa sih? 45 atau 50 gitu. Low beam ya, lupa gue. Kalau high beam rata-rata sama. Kalau dia bukan diafragma, makan sekitar 10 sampai 11 watt lah. Ini tampilannya. Udah gue lempatin. Yang susah ini di sini untuk alignment ya antara bilet dengan lampu tembak. Jadi lo harus benar-benar sabar. Kayak tadi cara gue, satu disolasi dulu biar dia nggak naik turun ya. Terus ditempelin lem sedikit gitu. Jadi masih bisa dibongkar atau digeser kalau lo salah. Ini udah ya tampilan seperti ini pancarannya. Ini sih sekitar jarak 5 meteran lah. Ya 5 meteran ini. Kalau di jarak 5 meteran masih masuk sih, masih align, masih sejajar. Nah ini gue fitting setelah dibobok. Kira-kira ada bagian yang mentok nggak? Pastikan lagi nggak mentok itu waktu dia itu levelingnya main. Jadi jangan cuma pada saat dia duduk, tapi pada saat levelingnya main naik turun, belakang itu nggak ada yang mentok. Nah ini bagian belakangnya pasti lihat, belakangnya itu sangat longgar. Gunanya apa? Karena nggak mentok juga kalau segini, nggak mentok rangka motor. Terus di belakang itu bisa buat ada clearance space ya, buat angin biar nggak terlalu panas di dalam. Jadi nggak ngap. Walaupun nanti juga pasti gue pakai exhaust fan. Ini kelihatannya sih ada yang mentok di belakang lampu tembak kanan kiri itu ada mentok body. Nah karena ada cegokan tuh. Sini gue memang syutingnya sendiri, video ini megangnya sendiri, jadi ya sorry agak-agak tremor. Nah itu bagian mentoknya tuh. Bagian mentok itu nggak gue bobok, tapi gue kasih heat gun aja, gue tembakin hot air. Di situ tembakin udara panas sampai dia kira-kira udah mulai agak meleleh, ya. Baru gue roll, gue tekan sampai dia tekukannya itu lengkungannya sesuai dengan posisi lampu tembak waktu dia kondisi paling tinggi. Posisi dangak karena mentok deh, posisi dangak ke atas itu mentok. Nah ini setelah gue hit gun dan gue roll jauh, clearance-nya jadi jauh, jadi aman gak mentok. Nah ini udah gue pastikan gak mentok semuanya. Oke, paten. Nah setelah ini cek lagi, bener-bener cek, jangan sampai lu udah yakin semuanya tiba-tiba levelingnya mentok nggak bisa naik atau nggak bisa turun. Ya bagian atas, bawah, belakang, depan sih nanti. Depan itu nanti waktu lu pasang frame lampu sen. Tuh dia bekas roll-rollan ya, gua kasih hot air. Nah ini gue terlalu nafsu nih hot airnya kelamaan, akhirnya belakangnya meleleh, gampang lah tuh diakalinnya, ditambel aja pakai hot air lagi, aman. Terus belakang gue nggak pakai box X4 yang biasa orang pakai, gue pakai apa nih ya namanya, plat PVC ya. Tebelnya cuma 2 mili. Kenapa gue pakai tebel 2 mili? Karena 2 mili itu menurut gue udah lumayan kuat loh. Karena kan di belakang itu nggak nahan beban apa-apa dia. Memang ada beban di konstruksi waktu dia itu ngepres sama lampu kan, sama mika biar dia itu tetap fit. Tapi dia nggak perlu tebal-tebal 3 mili lah, 2 mili juga cukup.
Karena kalau 3 mili pun juga motongnya susah. Kalau 2 mili ini lu bisa pakai gunting yang paling gede yang ada di rumah lu tuh kepotong kok. Cutter lu kasih penggaris ya, kalau lu motongnya lurus, lu tarik lurus gitu sampai 10 kali juga kepotong kok. Gampang kalau yang 2 mili tuh. Makanya gue lebih suka pakai PVC ini daripada pakai box, karena kalau pakai box kan gue harus ngebentuk lagi dalamnya. Memang rapi sih, pantatnya itu rapi, bagian belakangnya itu rapi kelihatan. Pastiin ukur lagi kira-kira belakangnya berapa. Nah seperti ini ukurannya ini masih kasar sih. Nanti gue halusin lagi, gue finishing. Di sini gue main lem pokoknya. Ada 3 macam lem. Pertama lem Dextone yang hitam putih ya, yang dicampur, yang resin itu ya, resin. Terus pakai lem Korea yang lambangnya G warna orange kalau nggak salah. Terus sama pakai lem tembak. Jadi penguatnya itu adalah penguat PVC itu gue pakai lem Korea untuk mencegah bocornya. Takut lem Korea itu ada celah-celah. Nah gue tutup lagi pakai lem tembak. Lem tembak pun kuat kok, kalau sepanjang ini sekelilingnya lu tembakin lem itu tuh kuat banget. Sebenarnya cukup, tapi ya buat memastikan lagi biar nggak gugur gitu, makanya gue pakai lem Korea. Ini tampak belakangnya tergampang, tinggal finishing. Yang nongol-nongol tinggal dipotong pakai mini grinder. Nah ngerjain ini memang lompat-lompat ya, lu harus ngerjain ini ngerjain sendiri kan. Kalau tukang lampu kan lu main kesana ada 3 orang, ada 2 orang yang ngerjain kan, ada karyawannya gitu. Ada yang ngurusin kabel-kabel, ada yang ngurusin reflektornya, ada yang bersihin mika, moles lah, macam-macam. Nah ini saklar untuk leveling, ini motor untuk leveling. Ya ini nanti mungkin lu bisa capture aja, lu rewind aja video ini ya, bagian ini, yang segmen ini. Karena dia dari 4 soket menuju ke 3 soket. Ada 2 kabel yang digabung jadi 1, gitu aja. Nanti ketahuan kok plus yang mana, minus yang mana. Nah ini lu rewind aja di sini. Tapi ini untuk yang 10 step switch ya, yang 10 step switch levelingnya. Nah, di sini kan bisa kelihatan tuh ada 4 soket dari saklar terus menuju ke saklar motor levelingnya itu 3 soket. Mana yang harus digabung menjadi 1? Ada 2 kabel doang yang digabung menjadi 1. Itu dia. Sorry gue sambil berdahem karena agak radang, tenggorokan gue gak enak. Ini cuma ngetes doang ya. Nantinya setiap sambungan kabel ini tadi gue bilang di depan itu harus aman. Setiap sambungan kabel itu lu harus kasih solder. Ya kalau itu sambungan yang buletin permanen lu kasih solder. Tapi jangan lupa diisolasi bakar. Kabel bakar itu loh. Karena kalau isolasi biasa, kalau bukan yang bagus dia kemakan usia, panas di dalam motor, kejemur ya gampang rapuh lah. Ini testingnya udah jalan kan, maju mundur, aman kalau gitu. Kalau nggak salah ini lampunya nyala deh. Jadi saklarnya itu kayak ada indikator lampunya warna hijau kalau nggak salah. Ini dia, kita lagi testing, coba naik turun. Ada bisa didengar suara motornya kan, ngik. Nah itu dia. Itu berarti udah berfungsi. Di sini gue ngetes motor sama ngetes mentok. Ya waktu kondisi dia naik banget levelnya dan kondisi turun banget levelnya, mentok nggak? Itu. Nah di sini gue mau ngecat semuanya. Pengen gue cat dulu. Nah jangan lupa ya, sebelum lu potong, sebelum abis lu bongkar mika, tadi gue lupa ngasih tahu, semua sekeliling bekas lem itu lu solasi aja. Solasi kertas yang putih ini. Ini berguna banget karena lu bakal sering-sering megang headlamp, megang reflektor ini. Lem butil itu kan agak liat kayak aspal ya, jadi kalau tangan tuh belepotan, ganggu deh. Jadi mendingan kasih solasi putih. Ini gue mau cat hitam karena kan masih jorok banget. Ini gue rapihin sih, nggak rapi banget karena bagian belakang siapa yang mau ngeliat sih. Yang penting fungsinya kedap air, kedap udara dari belakang, nggak masuk debu ya. Bagian situ tuh nggak masuk debu. Jadi ya ini alasan gue kenapa pakai PVC, memanfaatkan ruang air nantinya.
karena gue pakai 3 inch P45 itu kan nggak ada strut yang muat ya untuk ditambah lampu tembak di pinggirnya. Karena strutnya itu lebar gede gitu, makanya kayaknya apa ya buat nutupin bocoran sinar yang dari framenya lensa dilihat, ya udah gue potong PVC, bagian bolong-bolongnya tuh gue tutupin pakai itu PVC yang gue panasin, gue lengkungin, gue tekuk ya sesuai dengan lingkarnya frame si lensa. Nah ini gue cat hitam semua nih. Cat hitam di sini sih kalau menurut gue asal hitam aja, nggak usah tebel-tebel, nggak usah dipernis, nggak peduli banget lah gue di sini. Yang penting fungsinya. Nah kerapihannya pun lu nilai sendiri, karena ini gue ngerjain di rumah, kerja sendiri. Ini udah jadi. Nah, Angel Eyes gue pakai yang COB kalau nggak salah nih, yang punya 3 inch. Terang banget sih emang. Gue di sini salah banget. Gue harus pakai dimmer. Kenapa harus pakai dimmer? Karena Angel Eyes-nya itu kalah terang. Jadi seolah-olah lu nggak pakai Angel Eyes. Itu apa? Demon Eyes itu kalah terang dengan Angel Eyes. Padahal gue pakai Demon Eyes lu bawa dalamnya. Cuma kalah terang dengan Angel Eyes-nya. COB itu terang banget. Nah, setelah tadi gue cat, ya kipas baru nyampe ternyata. Ya udah, gue bobok dulu. Gue bobok terakhir, gue tambahin kipas yang high speed, yang full bearing, ball bearing mah Tamiya sorry. Cuma karena kipasnya ini sedotannya kencang, kuat, gue harus tambahin udara masuknya ya, lubang udara masuknya bertambah. Nah di sini gue udah tes, nyala, ternyata dia muter, kenceng banget sini. Kalau lubang standarnya kayak kurang, ya udahlah biar udaranya masuk banyak, tambahin aja lubang-lubangnya kanan kiri atas itu. Tambahin lubang itu jangan posisi yang dia akan menampung angin dari depan, ya terus nggak masuk air gitu. Lu pilih aja posisi lubangnya di mana. Kalau gue sih di atas banget, samping lubang bawaannya. Ini tampak belakangnya, motor levelnya udah gue pasang, kipas udah gue pasang. Kipasnya bukan madep bawah tapi madep belakang. Sambil dibongkar kan, ya udah gue ngerjain sen juga deh, gue kasih yang running light nih biar cakep. Ternyata running light itu nggak langsung nempel gitu ya. Dia lensa mikanya nggak mau ditutup, nggak bisa ketutup. Kalau misalkan lu nggak bobok, akhirnya gue harus bobok lagi nih. Nah ada yang gue potong, tapi inget usahain tuh frame yang di tengah, bracket yang di tengah itu yang kedudukan baut jangan sampai kena babat, jangan kepangkas itu, jangan sampai kepotong. Nah, itu cowakan itu nanti LED-nya masuk ke situ. Nah, ini gue coba fitting dulu, pas apa enggak, terus motong LED-nya tuh miring ya. Nah, di sini nih harus miring, biar dia fit masuknya, biar dia gitu loh, pas. Pelan-pelan sih, emang motongnya tuh pelan-pelan, nggak bisa langsung berat, karena kan kalau salah potong lecet, bentuknya beda. Ini udah gue pasang. Nah, rapi lah. Jangan lupa belakangnya itu biar nggak ada sinar yang bocor. Gue sih pakai isolasi aluminium foil. Ini nggak merekat hebat, tapi dia kuat, awet kok. Daerah rekatnya awet. Walaupun gampang melotok, lo kelotok dikit pakai tangan juga gampang, tapi nggak gampang melotok dengan sendirinya. Bagus nih. Pakai aluminium foil aja biar dia nggak bocor. Nah, tes. Cakep sih, cakep. Running lightnya cap. Ya, lampu sennya jadi begini. Terus kalau sennya mati dia langsung jadi DRL lagi, daytime running light. Nah, begini tampilan sen sebelah kiri. Nanti sebelah kanan lo lakukan hal yang sama. Ya, nanti gue ada ini gue beli kalau nggak salah lampu sennya 150.000. Ya. Berantakan kan? Jangan khawatir. Yang penting sambungannya, urutan kabel-kabelnya itu aman, nggak ketarik, nggak kegencet. Nih di dalam Vario ini ruangnya sangat lega loh, sangat lega banget. Jadi gue bisa masukin driver billet, drivernya Angel Eyes, drivernya apa lagi ya, Demon Eyes itu masuk ke dalam. Kalau nggak salah ada 6 atau 8 driver, 6 kalau nggak salah. 2 lagi sih masuk punyanya si lampu tembak, tapi gue taruh luar. Ini gue kasih dioda karena waktu gue ngedim ya itu harus lampu dekatnya juga nyala. Nah ini gue kasih soket nyolok keluar
ke arah luar. Jadi yang ribet kabelnya di dalam headlamp aja, yang di luar jangan. Ini driver punyanya lampu sen. Ya bener, totalnya ada 8 driver loh di dalam headlamp ini. Drivernya lega banget. Headlampnya lega banget, sorry gue ngomong belibet. Headlampnya itu lega banget dalamnya, muat banyak. Jadi nggak seribet KZR ya, KZR ribet banget, ampun. Ini tampilannya nih, gue sih suka banget sih tampilannya. Dia kayak owl ya, kayak apa sih, burung hantu. Tuh, gokil, cakep banget. Setelah itu kerjaan saklar itu gue kasih tambahan, gue jumper kabel untuk switch ke lampu tembak. Jadi waktu lampunya bilet ngedim itu, lampu tembak juga nyala. Cuma gimana caranya waktu lampu tembak nyala, dim lampu bilet nggak nyala. Akhirnya gue pakai dioda. Dioda itu ada ringnya, jangan sampai salah arah diodanya nih. Ya, ring dioda itu menggambarkan ujung anak panah atau arahnya. Jadi kalau misalkan arahnya ke barat, ya udah dia nggak bakal bisa ke timur. Dia itu semikonduktor, dia bisa mengantarkan ke sana, nggak bisa mengantarkan ke sini. Kayak cek valve lah fungsinya. Cek valve di plumbing ya, plumbing. Nah ini relay set buat lampu tembak, gue bikin begini. Gue kasih box kecil, gue tempelin voltmeter, asik kan? Ini anak yang ngerjain sendiri tuh begini, lu bisa custom sendiri sesuka hati. Dan lu juga punya wiring diagram, lu harus punya wiring diagram yang jadi nanti akan blueprint lah. Nah ini dia nih. Ini wiring diagramnya lu bisa capture. Ini sebenarnya untuk semua motor ya, ini common. Cuma di sini gue masih berantakan lah. Maksudnya gue bikin sketsanya itu ya sekenanya otak gue aja. Oh ini nggak usah pakai ini. Oh ini perlu. Oh ini nggak usah pakai ini. Oh ini perlu. Kayak gitu doang. Next video mungkin gue bakal bikin ya. Kayak perlu deh untuk membahas soal video wiring diagram untuk Vario ini. Ini tampilannya nih. Kondisi mati begini. Kontak on. Cakep. (12,1 volt ya. 12,6. 13,3. 14,0. Oke. Standar dan normal. Ini lampu senja nyala. Lampu senjanya gue bikin merah di AE-nya, di DE-nya DMNS ya. Gue bikin merah. Baru deh lampu tembak nyala. Nah, lampu tembaknya gue bikin 2 mode. Kuning aja yang dekat, dan kuning putih untuk lampu jauhnya. Ini kanan gue pakai saklar apa ya, R15 kalau nggak salah, yang kanan tuh. Jadi buat saklar lampu tembak, yang kirinya gue pakai Old Fiction, itu buat saklar bilet. Ya tadi lampu senja, sekarang lampu biletnya. Cakep sih, cukup lah. Wattnya itu aman kok. 45 itu double, aman di Vario. Sekarang pakai berapa nih? 12,2. Kondisi idle ya. 12,2 tuh kondisi idle. Ini dimnya. Dimnya gue tambahin lampu tembak juga. Dari kabel yang tadi gue jumper, dari lampu dim. Nah, lampu tembak kan yang kotak tuh, kelihatan sinarnya. Ini kalau kondisi lampu senja mati, semuanya mati. Lampu tembak, lampu bilet mati semua, kecuali Angel Eyes dan Demon Eyes putih. Tapi kalau misalkan gue hidupin lampu senja, gue bisa pakai lampu tembak. Nah di situ pakai relay juga.
Ini leveling motornya, saklarnya. Saklar aku taruh sini. Diusahain seminimal mungkin kena air. Oke, ini biletnya lagi. 12,9, 12,7, 12,6 volt, 12,4, turun terus. Oke, 12,4 ya. Stop di situ. Masih turun 12,3, 12,2, 12,3 ya, render segitulah. Masih normal sih, karena ini RPM rendah banget. Tampilan biletnya nih. Lu ngeliat ada bias kan, kanan kiri, apa atas bawah? Ini lagi dicobain. Lagi dicari tahu kenapa bisa bias. Jadi biasnya bukan karena levelnya beda sebelah, kayak karena mikanya deh. Ada bias tuh dua kanan kiri gitu. Dua atas bawah. Sini sama sini. Kalau nggak pakai mika mulus atasnya, cut off tajam. Begitu pakai mika nggak tahu deh kenapa begini nih. Oke. Tuh udah hidup. Nih extra fan-nya kalau always on nyala DRL dia mati, tapi kalau misalkan lampu kota nyala yang merah ya, itu suaranya. DRL mati, lampu kota mati, dia mati. Oke, perbedaannya ini 13,8. Hanya 13, 12,7. Ini kondisi idle ya. Nyala udah. Kirinya sen kanan kiri. Oke. Sen kanan. Oke. Belakang ada yang utak-atik, semuanya sama standar. Thank you.